rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Nya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Nya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya.
Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hati kami tenang, hati kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu senantiasa. Layakan kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, sebab Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Bagi-Mu hormat kemuliaan, bagi-Mu hormat pujian, syukur kami naikkan. Glory, glory. Puaskan setiap hati kami yang rindu, rindu menyembah-Mu, rindu memuji-Mu, rindu bersekutu padamu. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Silakan nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba laba. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba laba. Uriala kana masyande. Hiralaba ya ralaba ya ralaba laba laba ya ralaba masye. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat malam hari ini. Kami masih Kau berikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama, untuk kami belajar bersama-sama. Ajarkan terus setiap kami Tuhan memiliki hati yang rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami Kau puaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami semuanya, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mengajar buat kami, juga urapi kami yang sama-sama belajar, sehingga kami memperoleh hikmat
pengertian dari hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat belajar lagi firman-Mu. Hari ini hamba akan menyampaikan tentang tingkat hubungan kita dengan sesama manusia. Ajarilah kami apakah tingkat kami sudah mencapai kasih Engkau terhadap manusia. Dan ajar kami agar kami tidak mengikuti pola dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, lepaslah kami daripada percobaan, jauhkanlah kami pada si jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah tingkat hubungan. Nah, sudah bagian ke-8, bagian 1 Yohanes 3, bagian yang kedua. Kita akan mulai, saudara. Nah, surat 1 Yohanes ini diumpamakan seperti sebuah tangga spiral karena dia selalu kembali ketiga topik ini doang, saudara, yaitu tentang kasih, ketaatan, dan kebenaran. Meskipun tema-tema ini berulang-ulang, tidak benar bahwa tema-tema tersebut hanya diulang-ulang. Setiap kita kembali ke suatu topik, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda dibawa ke lebih dalamnya. Kita telah belajar tentang kasih kita terhadap orang percaya lainnya, yaitu saudara. Tetapi penekanan di dalam 1 Yohanes pasal 2 adalah pada persekutuan. Orang yang berjalan dalam terang akan membuktikan fakta tersebut dengan mengasihi saudara-saudaranya dalam persekutuan. Nah, bagian kita kali ini penekanannya adalah hubungannya dengan orang-orang percaya lainnya. Umat Kristen saling mengasihi karena mereka dilahirkan dari Allah, yang menjadikan mereka semua saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ketaatan dan kasih adalah bukti hidup sebagai anak dan persaudaraan. Kita telah diingatkan bahwa anak Allah yang sejati mengamalkan kebenaran. Jadi orang yang lahir dari Allah pasti berbuat kebenaran. Dan sekarang kita akan membahas bahwa orang yang lahir dari Allah akan mengasihi saudara-saudaranya. Kebenaran ini pertama kali dinyatakan dalam bentuk negatif, yaitu barang siapa tidak berbuat kebenaran, ia tidak berasal dari Allah. Begitu pula orang yang tidak mengasihi saudaranya. Perbedaan yang mencolok harus diperhatikan antara perlakuan masa lalu dan masa kini mengenai kasih terhadap saudara. Pada bagian persekutuan, kita diberitahu bahwa mengasihi saudara adalah soal terang dan kegelapan. Jika kita tidak saling mengasihi, kita tidak dapat berjalan dalam terang, tidak peduli seberapa keras pengakuan kita bahwa kita mengasihi saudara. Namun dalam bagian tentang persaudaraan ini, surat ini menyelidiki lebih dalam. Jadi bukan soal terang dan gelap lagi. Kita diberitahu bahwa mengasihi saudara adalah sebuah persoalan hidup dan mati. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap dalam kematian. Ayat 14. Jadi mengasihi itu adalah masalah hidup atau mati, saudara. Jika kita tidak mengasihi, kita tetap di dalam kematian. Jadi tingkat hubungan dalam mengasihi, karena ini penting ya, masalah kita hidup atau mati nanti, maka itu kita harus belajar tentang tingkat hubungan dalam mengasihi. Dalam hal kasih, ada 4 kemungkinan tingkat hubungan yang bisa dijalani seseorang. Yaitu pertama adalah tingkat pembunuhan, kedua tingkat kebencian, ketiga tingkat ketidakpedulian, dan yang terakhir yang adalah sifat Kristen adalah tingkat belas kasihan Kristen. 2 yang pertama sama sekali bukan Kristen. Yang ketiga kurang Kristen, masih tidak peduli ya. Dan hanya yang terakhir yang sesuai dengan kasih Kristen sejati. Jadi kita akan belajar 4 tingkat. Yang pertama adalah tingkat pembunuhan, kedua adalah tingkat kebencian, yang ketiga adalah tingkat ketidakpedulian, dan yang keempat tingkat belas kasihan. Dan kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan lahir dari Allah, kita harus dalam tingkat yang keempat.
Mari kita pelajari satu persatu. Kita baca dulu firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Nah saudara, 14 penting. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup, yaitu diselamatkan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, ketidakpedulian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya saudara, pertama adalah tingkat pembunuhan. Saudara, pembunuhan tentu saja adalah tingkat terendah yang bisa dijalani seorang dalam hubungannya dengan orang lain. Itu adalah tingkat setan, saudara. Ini adalah tingkat keberadaan setan sendiri. Iblis adalah seorang pembunuh sejak awal karirnya yang jatuh. Yohanes 8 ayat 44. Namun umat Kristiani telah mendengar sejak awal pengalaman mereka bahwa mereka harus saling mengasihi. Itu adalah permulaan hidupnya Kristen. Yohanes menekankan asal-usulnya, kembali ke awal. Jika pengalaman rohani kita berasal dari Bapa, kita harus saling mengasihi. Tetapi jika itu berasal dari setan, maka kita akan saling membenci. Karena itu, biarlah tinggal di dalam kamu apa yang telah kamu dengar sejak awal. Saudara, di sini Yohanes memberikan satu contoh, yaitu Kain. Kain adalah contoh kehidupan yang penuh kebencian. Kita menemukan catatannya dalam Kejadian 4 ayat 1-16. Dan penting untuk dicatat bahwa Kain dan Habel sebagai saudara memiliki orang tua yang sama dan mereka berdua mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain tidak ditampilkan sebagai orang ateis, dia ditampilkan sebagai seorang penyembah. Dan inilah intinya saudara, anak-anak iblis menyamar sebagai orang yang beriman. Mereka menghadiri pertemuan keagamaan seperti yang dilakukan Kain. Mereka bahkan mungkin membawa persembahan. Namun saudara, perbuatan-perbuatan itu sendiri bukanlah bukti sah bahwa manusia itu telah dilahirkan dari Tuhan. Ujian sebenarnya saudara bahwa kita adalah anak Allah adalah kasihnya terhadap saudara-saudara. Dan di sini Kain gagal. Setiap manusia mempunyai silsilah rohani dan juga jasmani. Dan ayah rohani Kain adalah iblis. Kenapa? Karena dia membenci. Tentu saja itu tidak berarti bahwa setan benar-benar ayah dari Kain. Sebaliknya itu berarti bahwa sikap dan tindakan Kain itu berasal dari setan. Kain adalah seorang pembunuh dan pendusta seperti setan. Dia membunuh saudaranya dan kemudian dia berbohong tentang hal itu. Dan Tuhan berfirman kepada Kain, "Di manakah Habel, saudaramu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, bukankah aku bukan penjaga adikku?" katanya. Dia berbohong. Itu adalah dari setan, saudara. Nah, berbeda dengan hal yang dilakukan Kain, Allah adalah kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, kita yang menjadi anggota keluarga Tuhan harus mengamalkan kasih dan kebenaran.
Perbedaan antara persembahan Kain dan persembahan Habel adalah iman. Dan iman selalu didasarkan pada wahyu yang diberikan oleh Allah. Tampaknya jelas bahwa Allah pasti telah memberikan petunjuk yang pasti bagaimana dia harus disembah. Cara menyembah dia yang benar itu seperti apa. Tetapi Kain menolak firman Tuhan dan memutuskan untuk beribadah dengan caranya sendiri. Hal itu menunjukkan hubungannya dengan setan. Karena setan selalu tertarik untuk menjauhkan manusia dari firman Allah yang dinyatakan. Selalu iblis berkata kepada Hawa, Tuhan berkata, buah itu jangan engkau makan. Tetapi iblis berkata, ya, apakah Tuhan mengatakannya? Jadi dia selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Kejadian 3 ayat 1 adalah awal mula kejatuhan bagi orang tua Kain dan seluruh umat manusia sejak saat itu. Ya. Kita tidak diberitahu dari tanda lahiriah apakah Tuhan menerima pengorbanan Habel dan menolak pengorbanan Kain. Boleh jadi dia menurunkan api dari surga untuk memakan hewan kurban Habel beserta darahnya. Namun kita diberitahu akibatnya. Habel meninggalkan altar dan kesaksian penerimaan Allah di dalam hatinya. Namun Kain pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Allah memperingatkan Kain bahwa dosa sedang mengintai di depan pintu seperti binatang buas. Namun Allah berjanji bahwa jika Kain mau menaati Allah, ia juga seperti Habel akan menikmati kedamaian. Tetapi bukannya Kain taat kepada firman Tuhan. Bukannya Kain mengindahkan peringatan Allah. Kain malah mendengarkan suara setan dan berencana membunuh saudaranya. Iri hati berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Dia tahu bahwa dia jahat dan saudaranya benar. Tapi daripada bertobat seperti yang diperintahkan Tuhan, dia memutuskan untuk menghancurkan saudaranya. Berabad-abad kemudian, kejadian ini ulang lagi. Orang-orang Farisi melakukan hal yang sama terhadap Yesus, seperti yang Kain lakukan terhadap Habel. Dan Yesus juga menyebut mereka adalah keturunan ular beludak, yaitu anak-anak iblis. Sikap Kain ini mewakili sistem dunia saat ini. Dunia membenci Kristus dengan alasan yang sama seperti Kain membenci Habel. Kristus menunjukkan dosa dunia dan menyingkapkan sifat aslinya. Ketika dunia seperti Kain berhadapan langsung dengan kenyataan dan kebenaran, dunia hanya dapat mengambil satu dari dua keputusan. Either orang itu bertobat dan berubah, atau orang itu menghancurkan orang yang menyingkapkannya. Saudara, setan adalah penguasa dunia ini, dan dia mengendalikan melalui pembunuhan dan kebohongan. Jadi, betapa mengerinya jika orang percaya hidup sejajar dengan setan, saudara. Seorang pemburu berlindung di sebuah gua saat hujan badai. Setelah agak kering, dia memutuskan untuk menyelidiki rumah sementaranya dan menyalakan senternya. Bayangkan betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa dia berbagi gua dengan bermacam-macam laba-laba, kadal, dan ular. Dan dia keluar dengan sangat cepat. Saudara, jika saja dunia yang belum diselamatkan bisa melihat, maka kita akan menyadari bahwa dunia ini hidup dalam tingkat pembunuhan dan kebohongan yang rendah. Dikelilingi oleh si ular tua setan dan laba-laba, kadal, dan seluruh pasukan iblisnya. Jika kita mempunyai mata rohani yang bisa melihat, saudara. Seperti Kain, orang-orang di dunia ini berusaha menutupi sifat asli mereka dengan upacara keagamaan. Namun mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Orang-orang yang terus hidup pada tingkat ini akhirnya akan dilemparkan ke dalam kegelapan bersama iblis dan akan menderita terpisah dari Tuhan selamanya, saudara. Jadi kita jangan sampai pada level setan ini, saudara. Oke, kita masuk ke level kedua, yaitu tingkat kebencian. Pada titik ini Anda mungkin berpikir, tetapi saya tidak pernah membunuh siapapun. Dan terhadap pernyataan itu, Tuhan Yesus menjawab, tetapi ingatlah bahwa bagi orang Kristen, kebencian sama dengan pembunuhan. Satu-satunya perbedaan antara tingkat 1 dan tingkat 2 adalah tindakan lahiriah dalam mengambil nyawa. Tetapi niat batinnya juga sama. Sebagai contoh, saudara,
Seorang pengunjung di kebun binatang sedang mengobrol dengan penjaga rumah singa. Jadi rumah singa itu ada yang penjaganya. Dia berkata, "Saya mempunyai seekor kucing di rumah," kata pengunjung tersebut, "dan singa-singa Anda bertingkah sama dengan kucing saya. Lihatlah, mereka tidur dengan nyenyak. Sayang sekali Anda harus memenjarakan makhluk cantik itu di balik jeruji besi." Temanku, penjaganya tertawa. "Ini mungkin terlihat seperti kucingmu, tapi watak mereka sangat berbeda. Ada pembunuhan di hati mereka. Anda sebaiknya senang karena ada ada penjaranya di sana." Satu-satu alasan mengapa beberapa orang tidak pernah benar-benar membunuh siapapun adalah karena jeruji yang dipasang. Rasa takut ditangkap polisi, rasa takut untuk dipermalukan, adanya hukuman, dan kemungkinan bisa hukuman mati. Namun kita yang menjadi orang Kristen akan dihakimi berdasarkan hukum kebebasan, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Pertanyaannya bukanlah apa yang Anda lakukan, tapi apa yang ingin kamu lakukan. Apa yang akan kamu lakukan jika Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Inilah sebabnya Yesus menyamakan kebencian dengan pembunuhan dan nafsu dengan perzinahan. Karena jika kita mempunyai power untuk melakukan itu, kalau niat hati sudah ada, maka kita akan melakukan itu. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kebencian yang ada di dalam hati menimbulkan kerusakan yang sama besarnya atau mengandung tingkat rasa bersalah yang sama seperti pembunuhan yang sebenarnya. Tetangga Anda lebih memilih Anda membencinya daripada membunuhnya. Namun dalam pandangan Tuhan, kebencian sama saja dengan pembunuhan, dan jika tidak dikendalikan, maka akan berujung pada pembunuhan. Ya, seorang Kristen yang benar-benar Kristen, saudara, itu kita sudah berpindah dari kematian kepada alam kehidupan. Dan buktinya bahwa ia telah pindah dari kematian dan kehidupan adalah ia mengasihi saudara-saudaranya. Saat dia menjadi bagian sistem dunia, dia akan membenci umat Tuhan. Namun sekarang dia menjadi milik Tuhan dan dia mengasihi mereka. Saudara, ayat-ayat ini sama seperti ayat-ayat yang membahas kebiasaan dosa di dalam diri orang percaya, berkaitan dengan kebiasaan hidup yang sudah mapan. Orang percaya sedang mempraktikkan kasih terhadap saudaranya, meskipun kadang-kadang dia mungkin ngomel atau marah kepada saudaranya. Kemarahan yang terjadi sesekali tidak membatalkan prinsip tersebut. Bahkan hal ini terbukti benar karena orang percaya yang tidak bersekutu dengan rekan-rekan Kristennya adalah orang-orang menyedihkan. Perasaannya memperjelas kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Perhatikan fakta lain, kita juga tidak diberitahu orang yang pernah membunuh itu tidak dapat diselamatkan. Tidak juga saudara, ya. Karena ada satu rasul yang pernah membunuh, yaitu Rasul Paulus, tetapi karena dia bertobat, dia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ya, saudara harus tahu, Rasul Paulus sendiri turut serta dalam kasus pelemparan batu terhadap Stefanus. Tetapi dia mengakui bahwa tindakannya turut menyebabkan hukuman mati bagi orang-orang tidak bersalah. Namun, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menyelamatkan Paulus. Jadi saudara tidak perlu takut, wah saya pernah membunuh orang, akhirnya pasti saya masuk neraka. Tidak saudara, jika Anda bertobat, maka Tuhan juga bisa menyelamatkan Anda. Persoalan di sini bukankah apakah seorang pembunuh dapat menjadi seorang Kristen. Namun, apakah seorang dapat terus menjadi seorang pembunuh dan tetap menjadi Kristen? Jawabannya adalah tidak. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Saudara, pembunuhnya tidak sekalipun memperoleh hidup kekal dan kemudian kehilangan. Dia tidak pernah memiliki hidup kekal sama sekali. Fakta bahwa Anda tidak pernah benar-benar membunuh siapapun seharusnya tidak juga membuat Anda bangga atau berpuas hati. Anda harus periksa apakah Anda pernah memendam kebencian di hati Anda. Kebencian menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi si pembenci dibandingkan orang lain. Yesus mengatakan bahwa kemarahan menempatkan seseorang dalam bahaya menghadapi pengadilan setempat. Jadi saudara, amarah juga bahaya.
Menyebut seorang saudara sebagai orang bodoh dan bodoh akan menempatkan dia dalam bahaya di Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi. Namun menyebut saudara Anda orang bodoh yang terkutuk menempatkan dia dalam bahaya hukuman abadi di neraka. Kebencian yang tidak diakui, yang tidak pernah kita akui kepada Tuhan. Tuhan, maafkan aku, ampuni aku telah membenci saudaraku, dan ditinggalkan justru akan menjebloskan seorang dalam penjara rohani dan emosional. Saudara, penangkal kebencian adalah kasih. Benci dan saling membenci adalah pengalaman normal dari orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang dunia. Wajarlah saya benci dia begitu. Wah, kamu belum tahu aja. Namun ketika hati yang penuh kebencian itu terbuka kepada Tuhan Yesus, saudara, hati itu jadi lunak. Hati itu menjadi hati yang penuh kasih. Maka daripada ingin membunuh orang lain melalui kebencian, seorang itu ingin mengasihi mereka dan membagikan pesan kehidupan kekal kepada mereka. Penginjil John Wesley dihentikan pada suatu malam oleh seorang perampok yang merampok seluruh uang pemimpin John Wesley itu. Wesley berkata kepada pria itu, "Jika tiba saatnya Anda ingin meninggalkan jalan yang jahat ini dan hidup bagi Allah, ingatlah bahwa darah Yesus Kristus dapat menyucikan segala dosa." Beberapa tahun kemudian, Wesley dihentikan oleh seorang pria setelah kebaktian gereja. Dia katakan, "Apakah kamu ingat saya?" Pria itu bertanya. "Saya merampok Anda pada suatu malam, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa darah Kristus menyucikan segala dosa." Saudara, saya telah mempercayai Kristus, dan Tuhan Yesus telah mengubah hidup saya, saudara. Nah, jadi kita, selama kita belum mati, kita masih ada waktu untuk mengasihi saudara-saudara dan meninggalkan kebencian, saudara. Itu adalah tingkat kedua dalam hubungan. Ada tingkat ketiga, yaitu orangnya tidak peduli, saudara. Tingkat ketidakpedulian. Namun ujian kasih Kristen bukan sekedar kegagalan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kasih juga berarti berbuat baik. Kasih Kristen bersifat positif dan negatif. Jadi ada dua hal, berhentilah melakukan kejahatan, tetapi kamu juga harus belajar berbuat baik. Kain adalah contoh kasih palsu kita. Kristus adalah teladan kasih Kristen yang sejati. Kristus tidak hanya tidak berbuat kejahatan, dia sama sekali tidak dosa. Tetapi Kristus memberikan nyawa bagi kita agar kita dapat mengalami kebenaran. Oleh karena itu, setiap orang Kristen mengetahui Yohanes 3 ayat 16, namun berapa banyak kita yang menaruh banyak perhatian pada 1 Yohanes 3 ayat 16? Sungguh luar biasa merasakan berkat dari Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu bagaimana kasih Allah kepada dunia ini. Namun, jauh lebih menakjubkan lagi membagikan pengalaman itu dengan menaati 1 Yohanes 3 ayat 16. Kristus memberikan nyawa untuk kita, dan kita juga harus memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, saudara. Barang siapa berkata ia ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya saudara, kita harus memberikan hidup kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kita juga tidak boleh tidak peduli, saudara. Nah, kasih Kristen melibatkan pengorbanan dan pelayanan. Kristus tidak sekedar berbicara tentang kasihnya. Dia mati untuk membuktikannya. Perlu pembuktian, saudara. Perlu tindakan. Yesus tidak dibunuh sebagai martir. Dia rela menyerahkan nyawanya. Jadi menjaga diri sendiri adalah hukum pertama dalam kehidupan fisik. Ya, retaliation law. Ya, namun saudara, ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengorbankan diri adalah hukum pertama dalam kehidupan rohani. Namun Tuhan itu tidak minta kita untuk menyerahkan nyawa kita, saudara. Dia hanya meminta kita untuk membantu saudara yang membutuhkan. Yohanes dengan bijaksana beralih dari saudara-saudara di 1 Yohanes 3:6 menjadi bentuk tunggal saudaranya dalam 1 Yohanes 3:17. Sangat mudah bagi kita untuk berbicara tentang saya mengasihi saudara-saudara dan lalai membantu orang percaya lainnya. Kasih Kristen itu kadang-kadang bersifat pribadi, one by one, dan aktif.
Inilah yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus tidak bicara di umum aja, saudara. Tuhan Yesus sengaja melibatkan waktunya bertemu oleh seorang perempuan yang sudah 5 kali gagal menikah, tetapi Tuhan Yesus secara pribadi datang kepadanya untuk menyelamatkan dia. Itu adalah Tuhan kita, saudara. Nah, seorang pengacara ingin berbicara, yaitu ahli Taurat, tentang topik yang abstrak. Siapakah sesamaku? Namun Yesus memusatkan perhatiannya pada satu orang yang membutuhkan dan mengubah pertanyaannya menjadi, kepada siapa saya dapat menjadi sesama manusia? Saudara, sebagai contoh, 2 orang teman sedang menghadiri konferensi tentang penginjilan. Dalam salah satu sesi, Larry merindukan Peter. Saat makan siang ketika dia lewat Pete, dia berkata, "Aku merindukanmu pada sesi itu. Sungguh luar biasa. Kamu di mana? Kenapa tidak dengar konferensi?" "Oh," dia berkata, "Peter, saya ada berada di lobi dan berbicara dengan pelayan hotel itu tentang Yesus Kristus. Saya telah membawanya kepada Tuhan." Saudara, memang tidak ada salahnya menghadiri konferensi, namun mudah untuk melupakan individu dan kebutuhannya saat mendiskusikan hal-hal umum. Ujian kasih Kristen bukanlah pada pengakuan yang lantang tentang mengasihi seisi gereja, melainkan pada diam-diam membantu saudara yang membutuhkan tanpa pamrih, saudara. Jika kita bahkan tidak dapat membantu saudara kita, kecil kemungkinan kita akan menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Seorang tidak harus membunuh untuk berbuat dosa. Kebencian adalah pembunuhan di dalam hatinya. Namun seorang bahkan tidak perlu membenci saudaranya untuk berdosa. Yang harus dia lakukan hanya mengabaikan sesamanya dan tutup mata sama saudaranya yang sudah kelihatan di depan mata dan tidak peduli terhadap kebutuhannya. Seorang percaya yang mempunyai harta benda dan dapat meringankan kebutuhan saudaranya, saudara wajib melakukannya. Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya adalah termasuk sejenis pembunuhan. Jadi jika saya ingin membantu saudara saya, tetapi ingat, saya harus memenuhi 3 syarat. Pertama, saya memang harus mempunyai sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau saya mau butuh bantu saudara, kalau saya nggak ada uang, ya itu tidak salah, saudara, ya. Kedua, saya harus tahu bagaimana kebutuhan itu memang benar-benar ada. Ketiga, saya harus mempunyai hati yang ikhlas, yang cukup penuh kasih untuk mau berbagi. Jadi kalau kita berbagi tetapi dengan hati yang rewel, yang bersungut-sungut, mendingan gak usah, saudara, ya. Seorang percaya yang terlalu miskin untuk menolong yang tidak mengetahui kebutuhan saudaranya itu tidak bersalah, tidak dihukum, ya, saudara. Namun orang beriman yang mengeraskan hatinya terhadap saudara yang miskin itu terkutuk, saudara. Dan satu alasan orang Kristen harus bekerja adalah agar mereka mampu memberi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, di zaman ini banyak yayasan, persekutuan, dan banyak lembaga sosial. Tetapi mudah bagi umat Kristen untuk melupakan kewajibannya. Ya, di yayasan, wah saya mungkin sumbang ini, sumbang itu. Tetapi untuk orang-orang di depan kita yang butuh, kita lalai, saudara. Ya kan? Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sama-sama beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, berbuat baik itu juga tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Bisa juga dalam bentuk perhatian, bisa juga dalam bentuk doa, bisa juga dalam membawanya kepada Kristus, ya. Dan ini mungkin mencakup pelayanan pribadi dan memberikan diri untuk melayani orang lain. Ada banyak orang di gereja kita yang kurang kasih dan tidak mau menerima persahabatan. Ya, saudara. Seorang ibu muda mengakui dalam pertemuan kesaksiannya bahwa dia sepertinya tidak pernah punya waktu untuk kebaktian pribadinya. Pokoknya super sibuk. Dia punya anak kecil yang harus diurus dan jam-jam itu berlalu begitu saja. Bayangkan terkejutannya ketika 2 wanita dari gereja muncul di depan pintu rumahnya. "Kami datang untuk mengambil alih. Pergilah ke kamar tidur dan mulailah beribadah." Katanya, "Saya jaga anak kamu dah. Katanya kamu kan gak
nggak ada waktu, anak kamu rewel, udah saya yang jaga anak kamu, kamu ibadah. Setelah beberapa hari menerima bantuan semacam ini, ibu muda itu mampu mengembangkan kehidupan kebaktiannya, sehingga tuntutan waktu sehari-hari tidak membuatnya kesal, saudara. Jadi jangan banyak alasan, ya. Jika kita ingin mengalami dan menikmati kasih Tuhan dalam hati kita sendiri, kita harus mengasihi sesama, bahkan sampai titik pengorbanan. Nah, ketidakpedulian terhadap kebutuhan saudara berarti merampas apa yang lebih kita butuhkan, yaitu kasih Allah di dalam hati kita. Dan ini adalah masalah kasih atau kematian, saudara. Oke, karena itu kita tahu firman Tuhan ini, kita mulailah untuk peduli. Walaupun saudara kita itu bikin kita kesel, ya, tapi suatu titik karena ada kasih Allah di dalam hati kita, mari kita bantu saudara kita dengan semampu kita, saudara, dan juga harus dengan tulus. Dan kebutuhan itu harus ada. Oke, itu adalah tingkat kepedulian dan juga adalah dosa, saudara. Dan yang terakhir adalah tingkat yang harus dimiliki orang Kristen, yaitu tingkat belas kasihan Allah, agape, saudara. Kasih Kristen yang sejati berarti mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran. Lawan kata dari dalam perbuatan adalah cuman ngomongnya doang, dalam perkataan. Dan lawan dari dalam kebenaran adalah dengan lidah. Berikut adalah contoh kasih dalam perkataan. Jika seorang saudara laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pakaian dan membutuhkan makanan sehari-hari, maka salah satu dari kalian berkata kepada mereka, "Pergilah dengan damai, hangatkanlah diri dan kenyanglah." Namun kamu tetap tidak memberi mereka apa yang diperlukan untuk tubuh mereka, walaupun kamu mempunyai cukup materi untuk melakukannya. Apa gunanya? Mengasihi dengan kata-kata berarti sekedar membicarakan suatu kebutuhan. Namun mengasihi dengan perbuatan berarti Anda action, berarti melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anda mungkin berpikir karena Anda telah membahas suatu kebutuhan atau bahkan udah doain bahwa Anda telah melakukan tugas Anda. Saudara, namun kasih Kristen itu melibatkan lebih dari sekedar kata-kata, saudara. Kasih Kristen memerlukan tindakan pengorbanan, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Mengasihi dalam bahasa, dalam lidah adalah lawan dari mengasihi dalam kebenaran. Artinya mengasihi itu dengan tidak tulus, saudara. Cuman ngomongnya doang. Mengasihi dalam kebenaran berarti orang itu apa yang dalam hatinya benar-benar pengen nolong, dia dengan tulus dari hatinya, bukan hanya dengan dari lidah. Orang-orang tertarik oleh kasih yang tulus, tetapi menolak oleh sebuah banyak drama atau variasi yang dibuat-buat. Salah satu alasan mengapa orang-orang berdosa tertarik kepada Yesus adalah karena mereka yakin Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan tulus. Jadi sebenarnya orang itu bisa tahu kalau saudaranya itu mengasihi mereka itu dengan tulus atau tidak. Tetapi bukankah dibutuhkan biaya yang lebih besar bagi orang beriman untuk menjalankan kasih semacam itu? Ya benar, saudara, butuh pengorbanan, dan itu membuat Tuhan Yesus kehilangan nyawanya. Namun manfaat luar yang biasa datang kepada Anda, saudara, jika Anda mengamalkan kasih ini, saudara, sebagai produk sampingan dari kasih ini lebih dari sekedar kompensasi atau atas pengorbanan dari apa yang Anda lakukan. Yang pasti, saudara, Allah tidak mengasihi orang lain karena ingin mendapatkan imbalan. Namun prinsip Alkitabiah, berilah maka Anda akan diberikan, berlaku baik dalam kasih maupun dalam bentuk uang. Nah, saudara, di sini saya akan memotivasi, jika Anda mengasihi saudara Anda dengan tulus, ya, apa yang Anda dapatkan dari Tuhan? Berkat luar biasa yang menanti Anda apa, saudara? Nah, di sini Yohanes menyebutkan ada 3 berkat luar biasa yang akan diperoleh orang percaya yang mempraktekkan kasih Kristen. 1, saudara, orang itu akan tahu bahwa dia akan selamat. Kepastian keselamatan. Hubungan seorang percaya dengan orang lain mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Seseorang yang tidak benar dengan saudaranya, hendaklah menyelesaikan masalahnya dulu dengan saudaranya,
sebelum dia mempersembahkan kurbannya di mezbah. Orang Kristen yang mengamalkan kasih Kristen, dia akan bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran Allah dan menikmati hati yang penuhi keyakinan di hadapan Allah. Dia mempunyai kesaksian Roh Kudus di dalam hati dia bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Saudara, hati yang mengutuk adalah hati yang merampas perdamaian dari orang yang beriman. Sebuah hati nurani yang selalu menuduh adalah cara lain untuk menggambarkannya. Jadi saudara, jika Anda tidak tulus, Anda tahu sendiri, kadang-kadang bukan Tuhan yang menghakimi Anda di dunia ini, tetapi hati nurani Anda yang akan menghakimi kita. Karena itu kita tidak akan hidup tenang. Kadang-kadang hati salah menuduh kita karena di atas segalanya adalah tipu daya dan sangat jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, kita perlu Tuhan yang mengetahui hati. Jadi bagaimana tahu kita akan diselamatkan? Kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Lebih dari satu orang Kristen telah menuduh dirinya sendiri secara salah atau bersikap lebih keras terhadap dirinya sendiri daripada yang seharusnya. Namun Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saudara, seorang Kristen yang berjalan dalam kasih itu mempunyai hati yang terbuka kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah tidak pernah menghakimi secara salah. Jadi, Yohanes mungkin ingat dua kejadian dalam kehidupan Yesus di bumi yang menggambarkan prinsip penting ini. Pertama, ketika Yesus mengunjungi Betania, dia tinggal di rumah Maria dan Marta. Marta sedang sibuk menyiapkan makanan, namun Maria duduk di kakinya dan mendengarkan dia mengajar. Marta mengkritik Maria dan Yesus, namun Yesus mengetahui isi hati Maria dan membelanya. Oke? Jadi Tuhan itu melihat hati. Jadi nggak usah dengar kritikan orang lain atau tuduhan-tuduhan ya. Kalau orang yang terbuka kepada Tuhan, dia akan mengetahuinya, saudara. Rasul Petrus menangis dengan sedihnya setelah dia menyangkal Tuhannya 3 kali. Dan tidak diragukan lagi, dia dipenuhi oleh penyesalan dan pertobatan atas dosanya. Dan siapa yang tahu bahwa dia telah bertobat? Namun Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus telah bertobat. Dan setelah kebangkitannya, Tuhan mengirimkan pesan khusus kepada Petrus yang pasti untuk meyakinkan nelayan yang menyangkal itu bahwa ia telah diampuni. Nah, hati Petrus mungkin mengutuk dia karena dia tahu dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Namun Tuhan lebih besar dari hatinya. Tuhan Yesus yang Maha Tahu, yang mengetahui segalanya, memberikan Petrus keyakinan, kepastian, keselamatan yang dia perlukan. Nah, saudara, oleh sebab itu saudara, berhati-hatilah agar iblis tidak menuduh dan merampas iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, karena itu perlu yang namanya pengakuan dosa, saudara. Biar kita feel bahwa kita benar-benar telah diampuni. Jadi begitu Anda mengakui dosa Anda dan dosa itu ampuni, Anda tidak perlu membiarkan dosa itu menuduh Anda lagi. Itu firman Tuhan yang katakan. Petrus mampu menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Tetapi kamu telah menyangkal yang Maha Kudus dan yang adil." Karena apa? Yang dia dulu lakukan, menyangkal Kristus, sudah damai di dalam dirinya. Karena dosanya yang menyangkal Kristus telah diatasi dan telah diampuni dan dilupakan. Jadi memang tidak ada orang Kristen yang boleh meremehkan dosa. Tetapi tidak ada orang Kristen yang boleh lebih keras terhadap dirinya daripada Tuhan yang dapat melihat hati, saudara. Ada jenis pemeriksaan diri dan penghukuman diri yang tidak wajar dan tidak bersifat rohani, saudara. Jika Anda mempraktekkan kasih yang tulus terhadap saudara, maka hati Anda harus benar di hadapan Allah. Karena Roh Kudus tidak akan mencurahkan kasih-Nya di dalam Anda jika ada kebiasaan berdosa di dalam hati Anda. Ketika Anda mendukakan Roh Kudus, Anda mematikan pasokan kasih Allah. Kasih Allah itu sudah sirna, ya saudara. Jadi tidak bisa memancarkan bahwa Anda sudah pasti masuk surga. Nah, Anda mematikan sendiri. Kenapa? Dosa. Jadi berkat luar biasa karena kita mengamalkan kasih Kristen dengan tulus. Hati nurani kita itu akan memberikan kesaksian. Roh Kudus akan memberikan kesaksian bahwa Anda adalah orang diselamatkan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa, saudara.
Nah, saudara, berkat kedua yang bisa kita dapat jika kita mempraktekkan belas kasihan adalah doa yang terkabul. Saudara, kasih terhadap saudara menghasilkan keyakinan terhadap Tuhan. Dan keyakinan terhadap Tuhan memberi Anda keberanian dalam meminta apa yang Anda butuhkan. Saudara, kalau Anda tidak berdosa terhadap misalnya bapak kamu, Anda meminta apa aja jadi Anda berani minta. Ya kan? Tetapi kalau saudara ada bikin sedikit salah terhadap bapak Anda mungkin agak nggak berani minta, saudara. Benar kan? Nah, ini juga sama halnya di sini. Itu tidak berarti bahwa Anda memperoleh jawaban dosa dengan mengasihi saudara-saudara Anda, bukan. Sebaliknya itu berarti bahwa kasih Anda terhadap saudara-saudara membuktikan bahwa Anda hidup dalam kehendak Tuhan, di mana Tuhan dapat menjawab doa Anda. Ya, saudara, dan apa saja yang kita minta, kita menerimanya dari Dia karena kita menaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Kasih adalah penggenapan hukum Allah. Oleh karena itu, ketika Anda mengasihi saudara-saudara, Anda mematuhi perintah-perintahnya dan Dia mampu menjawab permintaan Anda. Hubungan seorang percaya dengan saudara seiman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan doanya. Saudara, misalkan, jika suami dan istri tidak menaati firman Tuhan, maka doa mereka akan terhambat. Nah, saudara, sebagai contoh lagi, seorang penginjil telah berkhotbah di rumah orang Kristen. Setelah pertemuan itu, seorang ayah menghampirinya. Saya sudah berdoa untuk anak yang bandel selama bertahun-tahun, kata sang ayah, dan Tuhan belum menjawab doa saya. Penginjil membaca Mazmur 66 ayat 18 yang bunyinya seperti ini, jikalau aku menganggap ada kedurhakaan di dalam hatiku, maka Tuhan tidak akan mendengarkan aku. Oke, oleh karena itu penginjil berkata demikian, jujurlah pada diri sendiri dan Tuhan. Apakah ada sesuatu antara Anda dan orang Kristen lain yang perlu diselesaikan? Nah, saudara, oleh karena itu jika kita ingin doa kita selesai, kita harus selesaikan masalah kita dengan orang Kristen lainnya. Ya, saudara. Nah, saudara, ada seorang penginjil suami istri orang Korea yang mereka percaya Tuhan tapi ribut terus dalam rumah. Ribut terus. Saudara, setelah diselidiki, seorang pendeta berkata kepada orang Kristen itu, apakah Anda masih ada dendam dengan sesuatu? Oh, akhirnya penginjil itu bilang, ya, saya membenci bapak saya. Saya dipukul sama bapak saya waktu kecil dan bapak saya itu benar-benar kasar terhadap saya dan saya benci dia sampai saat ini. Oh, pendeta bilang, saya rasa masalah kamu dengan ayah kamu harus diselesaikan dulu jika rumah tangga Anda mau berjalan dengan baik. Oke, kebetulan yang ada masalah keluarga itu adalah pendeta, tetapi dia tidak bisa hidup akur dengan istrinya karena dia masih benci dengan bapaknya. Akhirnya dia telepon bapaknya, Pak, maafkan saya telah menyia-nyiakan dan tidak menganggap Papa selama ini. Ya, saya sudah ampuni Papa. Akhirnya mereka bertemu, bapaknya kenal Tuhan, dibaptis oleh anaknya itu langsung. Dan setelah itu saudara, kehidupan rumah tangga dari pendeta yang baru itu berhasil, saudara. Nah, kadang-kadang begitu, saudara. Karena itu hati yang penuh benci, sekarang kita periksa, kita benci siapa? Ampuni semua, saudara. Ya. Sang ayah ragu-ragu lalu berkata, ya, saya khawatir aku menyimpan kebencian dalam hatiku terhadap pria lain di gereja ini. Kalau gitu, perbaikilah nasihat penginjil itu. Dan akhirnya dia berdoa bersama pria itu. Sebelum kampanye selesai, sang ayah melihat putranya yang bandel kembali kepada Tuhan. Itulah, saudara. Ya. Jadi kalau ada pengalaman ini, saudara tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja ayat-ayat ini tidak memberi kita semua syarat agar doa terkabul, saudara. Namun ayat-ayat ini menekankan pentingnya ketaatan. Salah satu rahasia besar doa yang terkabul adalah ketaatan. Dan rahasia kita bisa taat adalah kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, patuhi perintahku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apapun yang kamu kehendaki, dan hal itu akan terjadi padamu. Jikalau kamu menaati perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tentu saja kita bisa menaati perintah-perintah Allah dengan semangat ketakutan atau penghambaan, keduanya, dan bukannya dengan semangat kasih, saudara. Inilah dosa kakak laki-laki, saudara. Jadi di dalam firman Tuhan ada anak sulung dengan anak bungsu, yang anak bungsunya foya-foya, pulang tetapi anak sulungnya bilang, "Papa, kenapa dia yang sudah menghaburkan duit malah diterima gitulah." Nah, ini adalah dosa kakak laki-laki dalam perumpamaan anak yang hilang. Seorang beriman harus menaati perintah bapaknya karena hal ini menyenangkan hatinya. Seorang Kristen yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan akan menemukan bahwa Tuhan menemukan cara untuk menyenangkan anaknya. Bergembiralah juga karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Jadi jika kita punya kesukaan, kita punya hobi, kita punya keinginan ada pada kasih Tuhan, maka keinginan kita itu akan berada pada kehendak Tuhan. Ya, saudara. Jadi yang kedua, berkat yang kita dapat jika kita mengasihi pada tingkat ini adalah doa yang terkabul. Ya. Yang ketiga, kita akan menghasilkan ketaatan, saudara. Ya. Ketika seorang ahli Taurat meminta Yesus untuk menyebutkan perintah yang terutama, dia menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu." Kemudian dia menambahkan perintah kedua, "Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namun Allah juga memberi kita satu perintah yang mencakup Allah dan manusia. Percayalah kepada nama anaknya, Yesus Kristus, dan kasihilah satu sama yang lain. Iman terhadap Tuhan Yesus dan kasih terhadap manusia merupakan kewajiban umat Kristen. Kekristenan adalah iman yang timbul karena kasih. Iman kepada Tuhan Yesus dan kasih terhadap manusia itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus tapi kita tidak mengasihi manusia. Itu bohong. Kita juga tidak bisa berkata bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita mengasihi saudara kita. Iman terhadap Tuhan Yesus pasti menghasilkan kasih terhadap saudara kita. Jadi sangat mudah untuk menekankan iman, doktrin yang benar, dan mengabaikan kasih. Di sisi lain, ada yang mengatakan doktrin tidak penting, dan kasih adalah tanggung jawab. Yang penting karakter, doktrin tidak penting. Salah juga, saudara. Jadi saudara, doktrin kebenaran dan ketulusan hati dan kasih dua-duanya penting. Nah, dan malah itu dua tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saudara, seorang suster yang tulus untuk merawat pasiennya, kalau dia nggak ada kebenaran, dia salah kasih obat, orang pasiennya juga akan mati. Jadi diperlukan kebenaran, juga diperlukan kasih. Ketika seorang dibenarkan karena iman, dan dia harus tahu bahwa saat itu juga kasih Allah sedang dicurahkan ke dalam hatinya. Nah, jadi salah satu bukti bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah jika kita ada kasih. Tinggal di dalam Kristus adalah pengalaman penting bagi orang percaya yang ingin memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan menikmati jawaban doa. Yesus dalam pesannya kepada para murid di ruang atas, ya waktu perumpamannya tentang pokok pohon anggur, itu dia menggambarkan kata tinggal, bahwa di mana ada Yesus, Yesus ada di dalam kamu. Dia mengibaratkan para pengikutnya dengan ranting-ranting pohon anggur yang harus selalu nempel pada pokok anggur itu. Selama ranting memperoleh kekuatannya dari pokok anggur, yaitu dari firman Tuhan, dari Bible study, ia akan menghasilkan buah. Jika kita tidak Bible study, jika kita terpisah dari pokok anggur, dia akan layu dan mati. Dan di sini, Yesus tidak berbicara tentang keselamatan. Dia berbicara tentang menghasilkan buah. Saat orang berdosa mempercayai Kristus, ia telah masuk ke dalam kesatuan dengan Kristus. Namun, untuk memelihara persekutuan adalah tanggung jawab dari waktu ke waktu. Jadi saudara, maka itu kita perlu yang namanya Bible study, kita perlu yang namanya persekutuan doa, dan kita juga perlu yang namanya ibadah. 3 saudara, Bible study, prayer meeting, sama ibadah. Ketaatan kita bergantung pada ketaatan kita pada firman-Nya dan menjaga kebersihan yang dihasilkan oleh firman tersebut.
Seperti yang telah kita lihat ketika orang beriman berjalan dalam kasih, ia merasa akan mudah untuk taat. Dan oleh karena itu, ia akan memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena mudah saudara, ya. Jika seorang pria mengasihiku, dia akan menepati perkataanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang dan tinggal bersamanya. Nah, di sini Roh Kudus disebutkan namanya dalam 1 Yohanes untuk pertama kalinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Yohanes memperkenalkan kita kepada Yang Maha Kudus dengan penekanan pada pelayanan, pengurapan, dan pengajaran roh. Namun yang kudus juga adalah roh yang tinggal. Ketika seorang percaya menaati Allah dan mengasihi saudaranya, saudara, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan memberinya kedamaian dan iman. Roh Kudus itu tinggal bersamanya selama-lamanya. Tetapi ketika roh berduka, ya, dia tidak lari dari orang beriman, tetapi dia menarik berkat-berkatnya. Tidak lagi dikasih kedamaian, tidak lagi dikasih sukacita. Makanya kadang-kadang kita merasa kok hati kita itu kayak gundah gulana ya karena sesuatu. Ya itu mungkin ada dosa, saudara. Roh Kudus juga merupakan roh yang memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian kepada mereka yang benar-benar anak Allah. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Jadi saudara, ketika seorang percaya tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus akan membimbingnya dan memperingatkannya tentang roh-roh palsu yang dapat menyesatkan juga. Ya kan? Dan dia juga ada roh yang yang memberikan verifikasi, ya, autentikasi, memberikan kesaksian tentang pribadi dan pekerjaan Kristus yang akan kita alami juga, saudara. Ya, kesaksian roh ini disebutkan pada Roma 8 ayat 14 sampai 16. Jadi setiap anggota Tritunggal, ketuhanan terlibat dalam kehidupan kasih orang beriman. Allah Bapa memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan nyawanya dengan tindakan di kayu salib, dan yang merupakan teladan kasih yang tertinggi. Dan Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk memberikan kasih yang kita perlukan. Jadi tinggal di dalam kasih berarti tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan tinggal di dalam Tuhan berarti tinggal di dalam kasih. Jadi tidak bisa kita bilang kita tinggal di dalam Tuhan, tetapi kita tidak tinggal di dalam kasih. Jadi kasih Kristen bukanlah sesuatu yang kita usahakan ketika kita membutuhkannya. Karena itu selalu ada kita, saudara. Jadi kita, saya mau berusaha untuk mengasihi, jangan begitu. Kasih udah ada di dalam hati kita. Kasih Kristen itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan inilah adalah pengalaman Anda yang terus menerus ketika Anda tinggal di dalam Kristus, saudara. Nah, ini adalah tingkat belas kasihan, ya. Dan sebagai penutup, saudara, saya akan ulang lagi. Ada 4 tingkatan di mana seseorang dapat hidup. Dia mungkin memilih level terendah, level setan, dan melakukan pembunuhan. Para pembunuh memiliki bagiannya di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berlerang. Itulah kematian kedua. Atau seorang mungkin memilih tingkat berikutnya, kebencian. Namun kebencian di mata Tuhan sama saja dengan pembunuhan. Seorang yang hidup dengan kebencian perlahan pasti akan membunuh dirinya sendiri, bukan orang lain. Psikiater memperingatkan bahwa kebencian dan kebencian menyebabkan tidak pedulian memang jauh lebih baik daripada 2 tingkat pertama. Karena 2 tingkat pertama bukanlah orang, itu setan, saudara, anak setan. Orang yang selalu menyimpan kebencian di dalam hatinya atau yang biasa membunuh membuktikan bahwa ia tidak pernah dilahirkan dari Tuhan. Namun kita bisa saja menjadi seorang Kristen berada di bawah kendali yang acuh tak acuh, yang tidak peduli dan hidup demi kedagingan, itu sesuai dengan tujuan iblis. Saudara, jadi satu-satunya cara hidup yang bahagia, yang kudus, yang dikehendaki Tuhan, yang suci, satu-satunya adalah pada tingkat tertinggi, yaitu tingkat belas kasihan Kristiani. Ini wajib. Ini adalah kehidupan yang penuh sukacita, yang penuh kebebasan, kehidupan doa yang selalu terjawab. Ini akan meyakinkan Anda percaya diri masuk surga. Dan keberanian, walaupun ada kesulitan hidup, maju terus, pantang mundur, Anda gagal, Anda akan masuk lagi karena ada suatu semangat, roh yang menyala-nyala ada di dalam diri Anda.
terlebih lagi dalam arti spiritual. Nah, saudara tidak ada pilihan lain. Ini Anda mengasihi atau Anda mati, saudara. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kau telah ampuni kami. Kau telah mengasihi kami terlebih dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah malam hari ini hati kami Kau pulihkan, mampukan setiap kami untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami, orang-orang yang membenci kami. Buat hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang melayani. Terima kasih buat pembelajaran malam hari ini. Biarlah ini menjadi kehidupan kami, sebab kami adalah murid-murid Kristus, sebab kami adalah anak-anak Allah, sehingga kami pun hidup seperti Engkau Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah mengajarkan kami, mengingatkan kepada kami, agar kami kembali kepada kasih Allah yang sempurna. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dalam lagi, dalam pengajaran, sehingga apa yang diajarkan buat kami Tuhan menjadikan kehidupan bagi kami semuanya. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, berkati keluarganya Tuhan, pulihkan dari kesehatannya semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga buat kami yang ada dalam kelas ini, berikan kami kemampuan untuk kami mengampuni. Berikan kami kemampuan untuk kami mengasihi. Berikan kami kemampuan untuk kami saling melayani. Tanpa memandang status sosial, tanpa memandang siapapun. Tapi bila kami mengasihi dengan sepenuh hati, sebab kami melakukan seperti untuk Yesus, untuk manusia. Terima kasih. Biarlah kesehatan menjadi bagian kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Berkati kami semuanya dalam kelas ini, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, yang tidak sempat mengikuti. Berkati mereka semuanya. Berkati pemimpin kami, Pak Min, dalam mengembalakan umat domba-domba-Mu di GBI Tanah Abang, sehingga umat-umat Tuhan yang digembalakannya semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami menerima berkat. Silakan Pak David. Mari kita menerima berkat kasih Allah Bapa yang begitu besar terhadap kita. Pengorbanan Tuhan Yesus sebagai bukti kasih terhadap kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita selalu memberikan kita berkat kepastian keselamatan yang dapat kita nikmati, doa yang terkabul, dan juga ada penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin.